Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita berada di SMP Negeri 5 ya. Iya. Oh Penyambungan, apa? Pak, ya, penyambungan. Panjabungan Negeri 5 Panjabungan. Apa yang Negeri ditemukan Natal. di sekolah ini setelah kita melakukan investigasi? Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kami tim dari P3KI atau Pengawas Korupsi Indonesia turun ke lapangan sesuai dengan informasi atau laporan masyarakat tentang ada dugaan-dugaan fiktif dan lain-lainnya. Maka kami turun untuk pembuktian. Ya, alhamdulillah setelah kita buktikan, mungkin juga dugaan-dugaan tersebut akan jadi analisa kita nanti di kantor. Ya, tindakan selanjutnya? Tindakan selanjutnya mungkin ini ada pelaporan, ya kita serahkan sama pimpinan, mungkin ada pimpinan nanti untuk penegasan atau untuk perubahan dan perbaikan. Kita hanya menyerahkan seperti kita di lapangan ini sebagai apa Pak ya, petugas pelaksana di lapangan aja. Oh iya. Ya, Oke. Terima kasih Pak. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawat, puluhan siswa fiktif atau siluman gentayangan di SMP Negeri 5 Panjabungan Mandailing Natal, Madinah, Sumatera Utara tanggal 26 Juni tahun 2025, Azura MTV dan P3KI. Kata siluman, banyak makna dan pengertiannya, namun kita memaknainya berbeda dengan pada umumnya. Misalnya, jumlah siswa yang menerima dana BOS berbeda dengan jumlah siswa yang belajar di sekolah tersebut. Seperti itulah fenomenanya di SMP Negeri 5 Panjabungan. Keberadaan SMP Negeri 5 Panjabungan tidak jauh beda dengan SMP lainnya yang ada di Sumatera Utara, akan tetapi atas penelusuran dan investigasi P3KI, tanggal 23 Juni tahun 2025, bahwa SMP Negeri 5 Panjabungan ini memiliki siswa siluman, atau fiktif, tahun pelajaran 2023 per 2024, siswa kelas 7 berjumlah 139 orang, naik ke kelas 8 menjadi 167 orang, bertambah atau digelembungkan 28 orang. Inilah namanya siswa siluman yang kami maksudkan. Selanjutnya kelas 8 berjumlah 122 orang, naik ke kelas 9 menjadi 98 orang, hilang 24 orang siswa, lantas kemana hilangnya? Dan di mana data sebelumnya? Data ini udah sesuai dengan laporan bulanan SMP Negeri 5 Panjabungan tahun 2023 per 2024. Telah ditandatangani pakai stempel sekolah dilengkapi NIP Kepala Sekolah. Dengan demikian nyata benar Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Panjabungan ini melakukan manipulasi data, masuk kategori menipu negara melalui dana BOS. Kalau seperti ini dibiarkan begitu saja, mana hukum sebagai panglima di negara ini? Kepala SMP Negeri 5 Panjabungan selain menipu negara, telah mensolimi tenaga honor sekolah pula yang bernama Elisanti, di mana gaji Elisanti tidak pernah dibayarkan kepala sekolah selama 2 tahun lebih. Kata Ibu Elisanti tahun 2022 dan 2023 tidak pernah dibayarkan gaji. Hal ini sudah sering dituntut Elisanti kepada kepala sekolah, namun tidak pernah dipenuhi. Sungguh kejam kepala sekolah ini. Gaji honor aja ditilap sendiri, hasil keringat orang lain diambil sendiri, kejam sungguh kejam. Akan tetapi nama Elisanti tetap masih terdaftar di Dapodik SMP Negeri 5 Panjabungan sampai tahun 2024, padahal Elisanti sudah tidak bekerja lagi di SMP tersebut karena tak dibayarkan gajinya itu. Perbuatan oknum kepala sekolah SMP Negeri 5 Panjabungan ini bukan sekedar pelanggaran administratif dan ITE, tapi cerminan dari krisis transparansi, degradasi etika, dan ketimpangan akses pendidikan yang nyata. Kata Arnes Arisoka SH Ketua Tim Investigasi P3KI pada awak media. Akibat dari minimnya transparansi, praktik siswa siluman ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, melukai rasa keadilan, membuat laporan data siswa palsu hanya dengan tujuan membobol keuangan negara melalui dana BOS. Dapat kita jelaskan sesuai fakta di SMP Negeri 5 Panjabungan, bahwa pada tahun 2024 jumlah siswanya hanya 389 orang, akan tetapi dilaporkan sebagai penerima dana BOS sebanyak 409 orang, telah digelembungkan 20 orang siswa. Perbuatan Kepala SMP Negeri 5 Panjabungan Malyaumi, telah melakukan tindakan melanggar Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45 Ayat 1, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.
atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila. Pasal 45 ayat 2, hukuman penjara 6 tahun denda 1 miliar rupiah. Dan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang penyalahgunaan wewenang, pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun, denda 1 miliar rupiah. Tim Investigasi Perkumpulan Pemerhati Pengawas Korupsi Indonesia, P3KI, Arnes Arisoka Sarjana Hukum mengatakan dalam temuannya, di SMP Negeri 5 Panyabungan banyak pelanggaran termasuk tidak ada papan informasi penggunaan anggaran dana BOS per tahunnya, karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, kalau tidak melaksanakannya, tentu masuk pelanggaran. Selain itu di beberapa item penggunaan anggaran dana BOS tahun 2024 menurut temuan tim investigasi P3KI bahwa item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah selama tahun 2024 sangat fantastis besarnya. Tidak sesuai dengan kondisi sekolah, anggaran itu sebesar Rp119.271.656. Tentu dari anggaran sebesar ini, sekolah SMP ini akan terlihat bagus. Tidak ada lagi kaca jendela yang pecah, meja kursi yang rusak, asbes yang rusak dan terkelupas. Lantas kemana digunakan kepala sekolah anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah? Tim investigasi P3KI merilis dan menyampaikan, anggaran dana BOS tahun 2024 yang diterima SMPN 5 Panyabungan sebesar Rp453.990.000, dan pada penggunaan anggaran dana BOS-nya di beberapa item diduga digelembungkan antara lain, kegiatan pembelajaran bermain atau ekstrakurikuler sebesar Rp50.857.000, sementara di tahun 2023 sebesar Rp90.271.900. Wah, anggaran sebesar-besar ini, patut dicurigai dan harus diaudit kembali oleh Inspektorat Madinah, dan diadili Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Sedangkan pada item kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran tahun 2024 sebesar Rp60.508.700. Dan di tahun 2023 anggaran dana BOS-nya sebesar Rp500.610.000. Pada item asesmen juga, sebesar Rp71.895.600. Besarnya anggaran untuk kegiatan asesmen yang dilaksanakan SMP Negeri 5 Panyabungan telah melanggar Juklak dan Juknis penggunaan dana BOS. Namun saat tim investigasi P3KI mengklarifikasi kepada kepala sekolah di ruangan kerjanya, kepala sekolah tidak mampu menjawab apa-apa yang dipertanyakan tim investigasi. Dan kepala sekolah hanya mengatakan ucapan terima kasih. Tim investigasi P3KI meminta pada APH Sumatera Utara untuk segera memanggil, memeriksa dan mengadili Kepsek SMP Negeri 5 Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara. P3KI melaporkan. Pengambilannya. Rincian penggunaan penerima peserta didik baru Rp3.057.300. Pengembangan perpustakaan Rp19.129.000. Pelaksanaan kegiatan belajar Rp57.857. Bisa betul ini ya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan asesmen juga sangat besar sekali, Rp60.508.700. Kegiatan administrasi, boleh saja ya, mau berapapun namanya administrasi, itu ibu tahu administrasi. Administrasi tentu harus pakai, mau berapapun bisa saja. Tapi kalau asesmen itu ada Juklak dan ada Juknis. Melewatin batas Juklak berarti pidana atau penyalahgunaan wewenang. SIQ. Iya. SIQ tidak ada 2024. Langganan daya yaitu listrik sampai dengan 8.702.292. Itu mesti kita satu tahunnya sampai hampir dengan 9 juta listrik saja. Berapa per bulannya?
kan melebihi anggaran dugaan itu Bu ya. Atas pemeliharaan atau perawatan sekolah 119.270.656 rupiah. Jadi perawatan kita pelaksanaan kenapa? Ini aja nggak Ibu cek. Kalau Ibu buat sampai 119 juta. Jadi apa yang dirawat? Nah, kira-kira begitu Ibu ya. Selanjutnya penyediaan alat multimedia. Di sini Ibu kenakan 19.277. Kacamata saya tinggal di mobil, jadi saya agak apa sedikit Bu ya, lihat di sini. Sekarang honor Ibu 28.800.000 rupiah. Jadi honornya berapa orang Ibu? Karena kalau saya mau mendengar informasi begitu dan begini, ini ada yang fiktif diduga ya Bu ya. Kebenarannya makanya saya tidak mau menyimpulkan sebelum saya klarifikasi, investigasi untuk menentukan. Ini Elisa Santi ini Bu sudah tidak di sini lagi, sudah mulai. Tetapi sampai detik ini datanya masih ada dan Ibu bayar juga, yaitu 28 juta tadi. Datanya udah ada. Tolong data kasih saya. Itu sampai sekarang sampai detik ini masuk. Jadi ini ada data fiktif. Dugaan kita Bu ya, karena dia sudah tidak di sini lagi, tapi pembayarannya masih dibuat dengan 28 juta untuk sekian orang honor sekolahnya. Satu Abdul Azmi, yang kedua Anwar Ashari, yang ketiga Elisanti yang notabene mereka sudah dalam 2003 nggak di sini lagi. Katanya mereka juga itu 2 tahun nggak dibayar sekolah. Yang keempat Muhammad Rizwan, yang kelima Nur Saktiah, yang keenam Siti Salah. Kami membacakan saja, ini kan data Ibu yang Ibu laporkan, berarti kalau tidak benar Ibu yang tidak benar, kalau benar Ibu yang benar. Arian Rubis, Sepitara, Elisanti, ini Nopitara, kan ini nama guru Ibu ini semua dan honor-honor Ibu. Jadi bukan kita artinya membacakan yang bukan apa Ibu, laporan Ibu ini. Tapi kenapa nih? Gue udah kurik dong, kalau ini. Nah, di sini ada mutasi masuk 2 orang, satu Muhammad Wildan Rabba, yang kedua Faisal Kurniawan. Data keluarnya cuma 2 orang, sedangkan kita diduga itu ada 50 orang tadi Bu ya. Jadi terima kasih, itu yang sudah kita klarifikasi dan hasil monitoring investigasi kita sudah selesai. Oke. Tindakan selanjutnya gimana ini Pak? Ya, selanjutnya kita akan serahkan kepada pimpinan, ya terserah pimpinan untuk diapakan, karena tugas kita sebagai pelaksana di lapangan itu sudah selesai. Oke Pak. Dan ada temuan-temuan dari mereka. Ya, Jadi kita dari media gini mau menanyakan kepada Ibu, ada nggak tanggapan Ibu terkait yang telah diinvestigasi oleh pihak pengawas korupsi Indonesia? Ya, terima kasih kepada Bapak Ernest ya, Pak Ernest. Iya. Pak Ernest dan kawan-kawan